Selamat malam untuk kita semua. Nama saya Lucia Nufidini, NPM 33230093 dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan dengan judul berbagai kurikulum yang ada di dunia ini. Langsung saja pada pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri. Di sini saya akan menjelaskan. Kurikulum adalah rencana atau panduan yang merinci apa yang diajarkan, bagaimana itu akan diajarkan, dan kapan diajarkan dalam suatu program studi pendidikan. Ini adalah kerangka kerja yang digunakan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi untuk mengorganisir dan menyusun materi pelajaran serta pengalaman belajar siswa. Dalam kurikulum terdapat berbagai elemen seperti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, metode pembelajaran yang akan digunakan, bahan atau materi pembelajaran yang akan dipelajari, serta evaluasi untuk mengukur kemajuan siswa. Pertanyaan nomor 2, apa kegunaan kurikulum pendidikan? Mengapa diperlukan kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan? Berikut adalah beberapa alasan mengapa kurikulum sangat diperlukan. Yang pertama, mengarahkan pembelajaran. Kurikulum memberikan arahan yang jelas tentang apa yang harus diajarkan kepada siswa dan bagaimana cara mengajarnya. Dengan demikian, kurikulum membantu guru dan lembaga pendidikan untuk mengatur dan merencanakan proses pembelajaran agar efektif dan efisien. Yang kedua, menjamin konsistensi. Dalam suatu sistem pendidikan yang melibatkan banyak guru dan lembaga pendidikan, kurikulum memastikan konsistensi dalam materi pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, mengukur kemajuan siswa. Kurikulum menyertakan metode evaluasi dan penilaian yang membantu mengukur pengajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini, guru dapat menyesuaikan pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Yang keempat, mengintegrasikan nilai dan budaya. Kurikulum dapat dirancang untuk mencakup nilai-nilai, budaya, dan kebutuhan khusus masyarakat tertentu. Ini membantu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga memberikan nilai-nilai sosial dan budaya yang penting. Yang kelima, mengikuti perkembangan terkini. Dengan adanya kurikulum, lembaga pendidikan dapat terus mengikuti perkembangan terkini dalam dunia pendidikan dan memperbaharui materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini penting agar siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan dunia nyata. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi jika tidak ada kurikulum pendidikan dalam suatu negara? Jika tidak ada kurikulum pendidikan dalam suatu negara, berbagai dampak negatif dapat terjadi yang dapat mengganggu sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang pertama, ketidakpastian dalam pembelajaran. Tanpa kurikulum yang jelas, guru dan lembaga pendidikan mungkin tidak memiliki arahan tentang apa yang harus diarahkan. Yang kedua, kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan. Tanpa kurikulum yang merinci tujuan pembelajaran, ada risiko bahwa
siswa di berbagai wilayah atau lembaga pendidikan akan memiliki kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, kesulitan dalam evaluasi. Tanpa kurikulum, tidak akan ada standar atau keterangan kerja untuk mengevaluasi kemajuan siswa. Yang keempat, kurangnya integrasi nilai dan budaya. Kurikulum membantu dalam mengintegrasikan nilai-nilai dan budaya yang penting dalam pendidikan. Yang kelima, keterbatasan dalam relevansi dengan dunia nyata. Kurikulum membantu memastikan bahwa pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pertanyaan yang keempat, apakah ada negara yang tidak memiliki kurikulum pendidikan di dunia? Jika ya, sebut dan jelaskan. Beberapa negara yang memiliki tantangan dalam menyediakan kurikulum pendidikan yang konsisten dan struktur adalah: yang pertama, Afghanistan. Konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik telah membuat pendidikan menjadi sulit diakses dan kurikulum tidak konsisten di seluruh negara. Yang kedua, Somalia. Konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, dan kekurangan infrastruktur telah membuat pendidikan sulit diakses di bawah wilayah. Kurikulum pendidikan pun tidak konsisten di seluruh negeri. Yang ketiga, Korea Utara. Meskipun Korea Utara memiliki sistem pendidikan, kurikulumnya sangat terpusat pada ideologi rezim dan seringkali kurang mengakomodasi perkembangan dunia modern. Yang keempat, Papua Nugini. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan di negeri ini, tentang geografis dan sosial seringkali membuat kurikulum tidak konsisten di seluruh negeri. 5. Yemen. Konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik telah menyebabkan banyak sekolah hancur dan pendidikan menjadi sulit diakses di banyak wilayah, yang menyebabkan ketidakpastian dalam kurikulum pendidikan. Situasi pendidikan di negara-negara ini dapat sangat bervariasi tergantung pada kondisi politik, sosial, dan ekonomi mereka. Sekian dan terima kasih.